Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mulai hari ini ibadah umum 4 kali, setengah 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Saya mengajak khususnya yang dewasa muda atau yang pemuda juga boleh pilih jam 9 atau jam 11. Karena ada nuansa yang agak berbeda untuk ibadah 11. Nah, dalam ibadah ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diuji agar makin berbuah. Dalam ibadah jam 11, saya akan menyampaikan khotbah yang berbeda dengan judul time to level up. Waktunya untuk naik level. Saudara bisa mengikuti juga secara langsung atau mungkin nanti akan ada di YouTube juga. Baik, kita akan baca Yohanes 15 ayat 1-4, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 kita baca bersama, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang berbuah, artinya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Jika itu terjadi, kita akan menjadi saksi hidupnya Kristus, bukan hanya dengan perkataan kesaksian, tapi terutama orang melihat perubahan karakter dalam hidup kita. Dalam perbuatan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Pohon misalnya mangga tidak pernah makan buahnya sendiri. Siapa yang makan buah mangga? Kita. Hari-hari ini lagi musim mangga, saudara-saudara. Jadi banyak orang makan mangga. Kalau kita lempar pohon mangga kena buahnya, dia nggak balas dengan melempari kita dengan batu. Dia akan balas dengan buahnya yang manis. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang seperti itu. Orang yang berbuah. Dan kita tahu bahwa buah itu muncul secara alamiah. Bukan karena dipaksa. Kalau sebuah pohon berada di dekat aliran air, menyerap sari-sari makanan, mengalirkan kepada seluruh bagiannya, maka buah itu akan lebih cepat muncul. Alkitab berkata bahwa hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Buah apa? Buah roh, yaitu karakter kita sebagai orang Kristen yang makin hari harus makin mirip seperti Yesus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Juga buah Injil, yaitu kita memberikan kesaksian-kesaksian kepada keluarga, kepada teman-teman kita, sehingga akhirnya kita bisa memenangkan lebih banyak jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa pohon yang tidak berbuah akan ditebang, akan dibakar dalam api. Sebaliknya pohon yang berbuah akan dibersihkan. Apakah membersihkan pohon itu dengan tisu ini? Sama sekali tidak. Bagaimana caranya orang membersihkan supaya pohon itu lebih banyak berbuah? Dia ambil gunting dari besi, dia akan ambil parang, dan dia kemudian akan membentuk supaya pohon itu makin lama makin bersih, makin berbuah. Ini bicara tentang proses yang menyakitkan. Ini bicara tentang proses yang menyakitkan, tetapi tujuannya agar kita lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya setiap orang harus sadar bahwa dia diuji oleh Tuhan. Dan ujian itu tujuannya adalah supaya kita bisa lebih baik, lebih indah.
Ujian membuat kita makin bernilai, makin dewasa, makin naik kelas. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara tahu bagaimana seorang pandai emas memurnikan emas itu, dipisahkan dari perunggu, dari besi, dari logam lain yang kurang mulia. Caranya adalah dibakar dengan api. Dan saudara tahu berapa titik lebur emas? Bukan 100 derajat Celcius, itu titik didih air. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak nyaman datang dalam hidup kita. Hal yang negatif bisa datang tanpa kita harapkan. Tapi responsnya itu kita bisa mengatur, kita bisa menentukan. Kita nggak bisa jaga mulutnya orang ketika orang menjelek-jelekan kita. Tapi kita bisa jaga hati kita, respon kita untuk selalu positif di dalam hal semacam itu. Saudara, mungkin kau rasa, aduh orang ngejelekin, orang ngomongin sebagainya. Tuhan, aku udah nggak sabar nih, udah nggak tahan nih. Malaikat bilang, baru 100 derajat Celcius. Kamu mau dibentuk seperti emas atau air? Aduh Tuhan, ini lebih panas. Baru 500, gope, masih jauh. Aduh Tuhan, nggak kuat, ini mau mana tahan. Baru 1000 derajat, sabar dikit lagi. Dan kalau sudah 1064 derajat Celcius, itu rontok semuanya. Logam-logam lain yang kurang mulia. Yang muncul di permukaan hanya emas murni. Dan itulah yang dicedok oleh orang. Cemerlang bagai emas murni. Nah saudara-saudara, kadang-kadang masalah itu datang bisa merupakan temptation, pencobaan dari si iblis yang tujuannya menjatuhkan kita. Tetapi kadang itu adalah tes, ujian dari Allah untuk tujuan positif. Karena ujian itu sejatinya untuk membuat kita naik kelas. Orang yang gak pernah ujian gak akan pernah naik kelas. Dan kalau saudara hari-hari ini sedang diuji lewat orang-orang menyebalkan, lewat masalah-masalah keuangan, melalui problem-problem yang lain, dan engkau berdoa rasanya Tuhan tidak mendengar doa saudara. Saya mau bilang satu hal ini. Guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tetapi guru yang baik pasti mempersiapkan murid sebelum ujian itu datang. Supaya murid itu bisa lulus, bisa keluar sebagai pemenang. Kalau kita dengar khotbah itu adalah masa persiapan untuk kita menghadapi ujian. Keluar dari gereja itu ujian yang sebetulnya. Ada orang nyebelin kita, ada orang fitnah kita, ada orang utang kagak mau bayar, ada orang yang waduh pokoknya macam-macam lah. Nah, itu bisa merupakan ujian dari Tuhan sekaligus pencobaan dari setan. Buat kita nggak usah terlalu bingung. Ini ujian, ini pencobaan. Yang penting saudara menang, mengatasi semuanya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara melihat tokoh Alkitab yang hidupnya berbuah jadi berkat bagi orang lain. Karena dia menang atas 3 ujian ini. Nama orang ini adalah Abraham. Dan ujian pertama yang dia alami adalah ujian kekurangan. Tujuannya Tuhan mengizinkan ujian ini datang supaya dia dibersihkan dari kekhawatiran. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tuhan kan suruh Abraham pergi ke Kanaan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Dan begitu dia sampai, kelaparan sedang melanda. Nah kadang-kadang antara iman, mentaati firman dan rasio ini suka ada pertentangan. Katanya negeri yang bagus, kok ada kelaparan. Nah pertama dia bisa tetap mengandalkan Tuhan, pegang firman dan tetap tinggal di Kanaan. Atau dia lari ke Mesir, lambang duniawi. Karena di Mesir dia dengar ada banyak makanan. Dan rupanya secara manusia Abraham juga belum dewasa rohaninya pada waktu itu. Dia bilang udahlah pindah sementara waktu aja ke Mesir. Mengikuti pola pikir dunia yang ada. Akibatnya masalah lebih besar terjadi.
Karena dia mulai kong kali kong dengan cara dunia. Dia ngomong sama istrinya Sarah. Sarah, kami itu kan cantik banget. Nanti kalau kita ke sana, lalu raja tahu, waduh, aku bisa dibunuh, lalu kamu dijadikan selirnya. Jadi gimana kalau kita ngomong, kita ini adik kakak. Kamu kan sebetulnya masih ada hubungan darah juga sama saya. Jadi bisa suami istri, bisa disebut adik kakak. Ini pakai akal bulus saudara-saudara, bukan akal budi. Dan memang ternyata Raja Mesir itu Firaun lihat, cantik banget, ini siapa? Oh ini adik saya. Oh ya udah, kalau gitu kakak aku kasih harta yang banyak buat kamu, adikmu buat istri saya. Wah kaget kan Abraham. Tapi ya apa boleh buat? Kebohongan akan membawa kehancuran. Kalau bukan Tuhan yang intervensi, memberikan penyakit kepada orang-orang Mesir. Nggak mungkin ini. Kemungkinan besar adalah Abraham akan kehilangan istrinya, saudara. Gara-gara tipu-tipu, bohong-bohong, dosa putih, dan sebagainya. Untunglah akhirnya Tuhan turun tangan dan menyelamatkannya. Dan pasal 13, Abraham kembali ke Kanaan. Pulang dari Mesir, keluar dari Mesir, masuk lagi ke Kanaan. Dan kalau saudara baca pasal 13, justru Tuhan memberkati dia lebih luar biasa setelah dia meninggalkan Mesir. Karena di Kanaan itu dia bisa lebih leluasa membangun mezbah doa, pujian, penyembahannya kepada Tuhan. Saya ingat saudara ada seorang muda dari kampung lalu kemudian mencari kerjaan di Jakarta. Nginep di rumah kos-kosannya temennya yang juga kerja di Jakarta. Udah beberapa minggu, 1 bulan lebih gak dapat kerjaan, aduh gelisah kan gak enak. Juga nginep di rumah temennya dan temennya juga bukan orang kaya saudara sekalian. Masih kos juga begitu berdesak-desakan. Dia coba cari lowongan, akhirnya dapat saudara. Gaji UMR lah. Tapi hari Minggu tetap harus kerja. Karena usaha itu buka setiap hari. Jadi dia gak bisa ke gereja, gak bisa pelayanan dan sebagainya. Aduh, pada di kota kecilnya dia suka pelayanan, hari Minggu hari Tuhan, gelisah dia. Di satu sisi dia butuh makan, di sisi yang lain dia juga dia harus mempertimbangkan apakah dia akan tetap bekerja pada hari Minggu dan tidak bisa ibadah. Jadi gaji UMR, nggak ada fasilitas lain, nggak ada perumahan dan sebagainya, tapi dapat kerja. Dan besok sudah bisa mulai kerja. Hari itu dia bergumul sampai akhirnya dia bilang, Tuhan tolong saya. Dia putuskan, saya mau kerja tapi bukan kayak mesin. Jadi hari Minggu saya mau ibadah sama Tuhan. Yang gak diterima saudara sekalian. Tapi beberapa minggu kemudian ada perusahaan lain memberikan tawaran. Gaji gak terlalu jauh lah dari sana. Tapi ada pemondokan, ada rumah untuk dia bisa diami, kayak asrama begitu saudara, untuk para karyawan. Dan hari Minggu memang libur. Tuhan memberkati dia ketika dia berusaha dalam kesederhanaannya, tetap mengutamakan Tuhan, tidak khawatir, tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan membuka jalan yang lebih baik bagi orang yang taat kepada dia. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Makanya itu pilihan kita. Apakah kita tetap akan mengandalkan Tuhan, taat akan firman, atau karena khawatir kita mengambil Mesir, jalan duniawi, akal bulus kita, tergantung daripada pilihan kita. Saya percaya kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, kekurangan keuangan, kebutuhan saudara lebih besar daripada penghasilanmu. Ingat, Tuhan membawa kita ke lembah kekurangan supaya saudara tahu sumber berkat sejati berasal dari Tuhan saja. Kalau saya baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Ada kelaparan 3,5 tahun, kekeringan pada musim Elia, pada zaman Elia. Dan Tuhan berkata apa? Pergilah ke tepi sungai Kerit, minumlah dari air itu, dan pagi dan petang burung gagak akan datang memberi engkau roti dan daging. Saudara-saudara, saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu yang pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa Elia di tengah kekurangan tidak disuruh pergi ke sungai Yordan yang lebih terkenal, lebih besar?
Jawabannya, karena yang perlu ditolong hanya satu orang, Elia. Kalau 1.000 orang, Sungai Yordan. Tapi kalau yang ditolong cuma satu orang, Sungai Kerit aja lah yang lebih kecil. Saya mau bilang, kebutuhan besar saudara, kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa cukupkan, Tuhan bisa sediakan. Tapi kebutuhan kecil, Tuhan tidak akan sepelekan, Tuhan tidak akan abaikan. Yang kecil-kecil juga Tuhan bisa sediakan kalau kita percaya. Karena penyediaan Tuhan itu sesuai kebutuhan kita. Saya ingat sekian tahun yang lalu di Bandung, saya harus khotbah dari pagi sampai sore atau malam. Dan waktu saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya agak melorot, saudara-saudara. Saya pikir, aduh kaos kaki kok udah jelek gini ya. Melorot-melorot terus, jadi harus tarik-tarik. Mudah-mudahan saya punya waktu nanti siang, waktu break ibadah, saya ke toko sebentar, saya beli kaos kaki. Supaya lebih enak lah dipakainya. Tapi gak sempat pikir panjang, ibadah sudah dimulai, selesai khotbah, saya salaman dengan jemaat di pintu luar. Seorang ibu tua juga salaman dan dia bilang, Pak, saya mau kasih sesuatu tapi maaf ya. Jangan dilihat harganya tapi udah lama saya mau kasih tapi malu katanya. Oh iya terima kasih ibu, saya bilang dia kasih. Saya kantong kresek warna hitam. Dan setelah semuanya selesai, saya buka. Saudara tahu isinya apa? Sepasang kaos kaki. Saya juga bingung saudara. Karena gak pernah ada orang kasih cuma sepasang kaos kaki itu. Tapi waktu terima itu saya hampir nangis saudara. Karena saya merasa Tuhan ngomong gini. Kamu yang penting pelayanan yang bagus, jemaat diberkati. Soal urusan kaos kaki kecil, aku siapkan. Loh, dia kan mesti beli kaos kaki atau dapatkan kaos kaki sebelumnya karena dia udah kebaktian tuh saudara. Bapak selalu siapkan bahkan sebelum kita berpikir tentang itu karena dia Yehova Jireh, Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Makanya nggak usah khawatir, Tuhan selalu berjalan di depan kita. Lagi pula pemeliharaan Tuhan itu tepat waktunya, pagi petang, burung gagak datang membawa roti dan daging. Heran ya, burung gagak gak pakai arloji, tapi tahu pagi petang. Kita udah pakai arloji, pakai jam tembok, pakai apa saja, telat terus saudara kalau kebaktian. Kalah sama burung gagak nih. Sehingga kita harus menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara tahu jawaban Tuhan untuk permintaan kita itu dua macam. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Makanya kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Lagi pula, pertolongan Tuhan itu seringkali gak masuk akal. Coba bayangkan, yang bawa daging itu kan burung gagak. Bangke aja disikat sama burung gagak, apalagi daging segar. Mestinya yang Tuhan suruh bawa berkat monyet, saudara-saudara. Karena monyet makannya pisang, buah, bukan makannya daging. Kok yang suka bangke disuruh bawa berkat buat Elia? Itu artinya apa? Nggak masuk akal. Saya mau bilang kalau Tuhan mau berkati saudara. Ada orang yang nggak pernah saudara harapkan, andalkan, pikirkan bisa jadi saluran berkat untuk saudara. Siapa yang percaya? Amin. Tuhan bisa utus burung gagak. Apalagi orang-orang yang mungkin selama ini kita tidak pernah pikir. Tuhan bisa jadikan sebagai saluran berkat untuk kita sekalian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah ngalami waktu kita mau bangun gereja di Mekarwangi yang sekarang ini. Kita nggak punya duit saudara-saudara untuk membeli sekian miliar. Saya khotbah dari pagi sampai menjelang sore. Terkumpullah dana iman, tapi masih jauh dari harga tanahnya. Ibadah terakhir, ada tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kita. Seingat saya, nggak pernah datang lagi ke gereja kita untuk ibadah. Dan dia bukan dari GBI lagi saudara sekalian. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia waktu dengar saya khotbah, ambil kertas kecil, dia sobek mungkin dari catatan dia atau apa. Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi biaya pembelian tanah. Jadi hanya 4 hari lunas tuh tanah. Berapa miliar saudara. Ini kan Tuhan bisa pakai burung gagak. Tuhan bisa pakai anaknya. Dengan cara yang ajaib.
Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pemeliharaan Tuhan tidak masuk akal dan berkelanjutan. Setelah sungai Kerit kecil mengering, Tuhan bilang pergi ke Sarfat, aku kasih kamu makan. Lewat siapa? Janda miskin yang cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit. Tapi ketika dia mengutamakan Tuhan dan hambanya, membuat roti dulu untuk Nabi Elia ini. Apa yang terjadi? Tidak habis-habis itu tepungnya, tidak habis-habis itu minyaknya. Kalau Tuhan pelihara saudara tahun 2024, orang bilang 2025 tahun resesi. Bersama Tuhan resepsi. Ada berkat selalu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Siapa yang percaya? Tuhan akan berkati kita. Amin. Haleluya. Makanya waktu saudara lagi kekurangan, jangan tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini. Malah celaka saudara sekalian. Utang sana utang sini, kagak mau bayar sana sini. Gali lubang tutup lubang. Waduh, seperti Abraham pergi ke Mesir, kacau hidupnya. Tapi waktu dia kembali kepada Tuhan dengan cara yang tak terduga, Tuhan siapkan berkat. Yang kedua, ujian yang kita harus alami sebagai orang percaya adalah ujian kelimpahan. Saudara, waktu dia kembali ke jalan Tuhan, ke Kanaan, Tuhan memberkati. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah apa? Perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Lah, ini mesti waspada. Banyak keluarga lagi miskin, rukun, udah banyak duit, berantem saudara-saudara. Berantem gara-gara warisan, berantem gara-gara duit. Aduh, tahu gitu mah dimiskinin aja kata malaikat. Supaya dia bisa rukun. Hati-hati saudara, supaya kita tidak berantem gara-gara kita kebanyakan duit. Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Cinta uang, artinya tamak, serakah. Nah, Abraham diuji di dalam masalah ini. Kita ini kadang-kadang saudara, kalau udah diberkati, bukannya bersyukur, malah serakah. Orang kalau lagi miskin kan nanyanya gini, apa makan ya saya hari ini? Udah ada duit, makan apa ya saya hari ini? Tambah kaya. Makan di mana ya saya hari ini? Tambah kaya. Makan siapa ya saya hari ini? Orang itu makin kaya, makin inginnya terus-terusan. Ini hati gak pernah puas. Karena itu ujian bisa datang. Bukan lagi saudara miskin, tapi lagi saudara kaya. Lagi diberkati oleh Tuhan. Pernah dengar? Ada seorang pengusaha didatangi malaikat malam-malam. Dan malaikat bilang, Tuhan akan memberkati kamu. Senang dia. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan kabulkan. Tambah senang dia. Jadi kamu mau minta apa? Minta gunung emas, Tuhan kasih. Minta mobil mewah, Tuhan kasih. Minta apa saja, Tuhan kasih. Tapi ada syaratnya. Tuhan akan kasih 2 kali lipat dari apa yang kamu minta kepada sainganmu. Kamu minta gunung emas 1, dia dapat 2. Kamu minta 5 mobil mewah, dia dapat 10. Itu orang dari senang jadi sedih, saudara. Dia ingin diberkati, tapi dia ingin lawannya hancur, saudara. Lalu setelah mikir-mikir dia bilang, gini deh malaikat, saya minta mata saya yang kiri dibuat buta 1. Sampai malaikat kaget. Loh, kamu itu bukan disuruh milih penyakit. Kamu disuruh milih berkat. Iya, tapi saya gak rela, saingan saya 2 kali lipat. Jadi bikin 1 buta supaya dia dua-duanya buta. Serakah itu menghambat berkat Allah di dalam kehidupan kita. Abraham diuji ini loh sama Tuhan. Lagi kelimpahan gimana sikapnya dia? Tapi Abraham itu luar biasa. Dia bereskan hatinya. Ayat 8 dan 9 solusi masalahnya. Dia bawa Lot ponakannya yang lebih muda. Dia bilang, Lot jangan berantem lah, malu. Kita ini kan keluarga, ngapain berantem? Kalau ada masalah pun bisa diselesaikan. Udah gini aja, kamu pilih yang mana? Kamu pilih kiri, aku kanan. Kamu pilih kanan, aku kiri. Lot itu kan lebih muda, ponakannya. Dia yang diajak oleh Abraham. Kalau nggak diajak juga dia tetap nggak punya duit apa-apa. Tapi dasar serakah, saudara. Dia lihat, itu mah tandus. Udahlah om yang sana aja yang tandus. Saya mah tuh yang subur. Jadi kurang ajar juga nih saudara sekalian.
Ya. Tapi ya udah, Abraham itu hatinya luar biasa, saudara. Udah, ambil aja nggak apa-apa. Saya yang tandus pun nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan bisa mengubah padang pasir menjadi taman bunga. Nah saudara, Lot materialistis ambil yang subur, Alkitab bilang dekat kota Sodom yang penuh dengan dosa. Dan akhirnya apa saudara? Pasal 14, ketika dia tinggal di Sodom, raja-raja timur dipimpin oleh Kedorlaomer menyergap seluruh kota Sodom, dijarah istrinya, anaknya, hartanya, diambil ludes. Saya mau bilang, kalau kita dapat harta dengan jalan gak lurus, uang panas itu cepat dapatnya, cepat hilang lah saudara. Tapi uang yang memang kita peroleh dengan susah payah, dengan tekun, dengan setia, itu langgeng. Jangan suka main judi online. Rugi kita, celaka kita kalau demikian. Saya baca dalam 1 tahun ini pengeluaran orang Indonesia untuk judi online, kalau saya tidak salah ya, 600 triliun. Untuk bangun IKN aja nggak sebegede itu loh saudara. Ini 2 IKN, aduh IKN diributin. Judi online mah diem-diem, 600 triliun setahun. Hebat ya orang Indonesia duitnya buat judi. Dan siapa negara yang mendapatkan manfaat? Negara lain, Kamboja. Hebat juga ini Kamboja. Karena nggak dengar-dengar uang Indonesia kesedot ke sana. Filipina, negara-negara yang lain. Apa nggak hancur negara kita kalau judi online ini dibiarkan terus terjadi? Ini godaan sehingga kalau zaman dulu Kedorlaomer yang narik seluruh uangnya Lot, merampok, sekarang daerah-daerah lain yang merampok uangnya Indonesia. Karena apa? Gak tahan dalam ujian ketika punya duit, dipakai untuk cara yang tidak halal. Saudara, jauhkan dirimu dari judi online. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang akan mencelakakan saudara. Ingat, uang panas, cepat dapatnya, cepat habisnya. Tapi uang yang saudara peroleh dengan bekerja, dengan cara halal, itu akan langgeng. Makanya kita tidak boleh seperti Gehasi, yang ketika tuannya Elisa menolak uang pemberian Naaman, dia yang bilang, udah buat saya aja. Gehasi dapat uang kaya raya, tapi kusta Naaman nempel sama dia. Saudara, Lot kehabisan, kehilangan semuanya. Tapi Abraham makin diberkati Tuhan. Dia menang perang. Bahkan kalau kita lihat setelah dia menang perang, dia ketemu dengan Melkisedek, Raja Salem. Dan untuk kali pertama di Alkitab dikatakan Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Saudara-saudara, artinya dari segala penghasilan keuntungan yang dia dapatkan, dia berikan itu sebagai persembahan. Bukan karena aturan hukum Taurat, karena hukum Taurat belum diberikan. Tapi karena kasih, karena syukur. Ini semua berkat Tuhan, dia kasih persepuluhan. Kalau di YouTube kadang-kadang kita lihat pertentangan. Ada yang setuju persepuluhan, ada yang gak setuju. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Orang kadang suka tanya, gimana Pak? Setuju gak setuju? Saya bilang saya emang gak peduli. Saya dari usia 9 tahun sampai hari ini mengembalikan perpuluhan. Dan tikap langit Tuhan buka. Ya terserah orang setuju gak setuju. Dan saya bilang bahwa persepuluhan itu soal pertumbuhan rohani. Gak bisa dipaksa. Kalau saudara tumbuh rohani, engkau akan melakukan hal ini. Kalau engkau gak mau tumbuh rohani, engkau akan berikan 1001 macam alasan untuk tidak melakukannya. Saya adalah pelaku firman. Simple saja. Taat sama firman diberkati. Gak taat ya urusan saudara tanggung sendiri. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang saudara perlu tahu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ini ayat luar biasa. Ini kunci kita juga menerima berkat Allah. Mari kita baca 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau hidup saudara mau berbuah, Alkitab bilang engkau harus tahu. Sumber berkat dari Tuhan. Dan Tuhan sang sumber menyediakan 2 hal. Benih
untuk ditabur, dan roti untuk dimakan. Yang pertama, roti untuk dimakan artinya berkat untuk kita nikmati. Tapi yang kedua, benih untuk ditabur artinya apa yang kita harus berikan kepada orang-orang lain, kepada orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Saudara, makanya waktu kita dapat berkat, doa. Tuhan, ini roti untuk dimakan berapa banyak, benih untuk ditabur berapa banyak. Petani yang menuai hasil panen, lalu semuanya dimakan, nggak ada bagian benih untuk ditanam kembali, pada musim berikutnya akan kelaparan. Karena petani yang bijak, makan sebagian, tabur sebagian. Jadi kalau kita doa, Tuhan berkati saya, roti saya setiap hari, give us each day our daily bread. Saudara juga perlu berdoa, Tuhan, dari bagian ini, mana benih untuk ditabur? Kalau saudara selalu konsisten dengan dua hal ini, terima berkat, ini saya nikmati, ini saya tabur. Untuk orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk keluarga, engkau akan diberkati Tuhan limpah. Tapi uang saya terbatas, sumbernya tetap dari Tuhan. Kalau saudara memberi, itu bukan dari saudara. Ia, artinya Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur. Benih itu dari Tuhan. Dan roti untuk dimakan, roti dari Tuhan. Kalau saudara minta berkat untuk diri sendiri, mengapa engkau tidak berdoa? Berikan aku juga benih untuk ditabur. Uang yang saya bisa salurkan untuk orang miskin. Uang yang saya bisa salurkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi apa kunci kemenangan supaya kita tidak serakah waktu diberkati Tuhan? Belajar menabur, belajar memberi. Tuhan tidak mau kita jadi Kristen sumur, tapi jadi Kristen sungai. Bedanya apa? Kalau terima air hujan, sumur menampungnya, mampet. Sungai menerima dan mengalirkannya. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Kita menang dari ujian kelimpahan ini. Yang terakhir, yang ketiga, ujian kekecewaan. Dibersihkan dari kepahitan. Saudara-saudara, Abraham itu orang yang punya alasan untuk kecewa kepada Lot yang egois. Tapi dia mengampuni Lot. Bahkan dia menelang Lot ketika diserbu oleh musuh. Abraham menurunkan 318 orang pasukannya untuk membebaskan Lot. Dia lulus dari ujian karakter. Tidak pahit hati, jengkel hati. Tapi dia mengampuni, mengasihi. Saudara-saudara, saya mau bilang, orang yang paling bisa mengecewakan saudara, bukan orang jauh, tapi orang dekat. Yang paling bisa membuat engkau kecewa, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, adikmu, kakakmu. Saudara gak akan tersinggung sama orang Uganda, yang hitam yang kita gak kenal itu. Kenal aja kagak. Tapi sama lingkungan sekitar kita, saudara bisa sakit hati, tersinggung. Tapi ingat, kalau ada perkataan, perlakuan, sikap yang tidak menyenangkan, ujian itu saudara. Apakah engkau bisa mengampuni dan mengasihi, ataukah engkau pahit hati dan tiap ngomong selalu racun yang keluar. Karena kau selalu ceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Abraham itu jadi bapak orang percaya. Hatinya bersih, hatinya lurus. Lot itu walaupun pernah nipu dia, pernah ambil bagian yang terbaik, tetap dikasih sama Abraham. Kadang-kadang kita bilang gini, dia nipu saya, jelek-jelekin saya emang gak bales. Tuhan yang bales, hancur tuh hidup dia. Kita pikir itu rohani, gak rohani saudara. Berarti kita menggunakan Tuhan untuk mentung orang itu. Jangan bersuka cita ketika lawanmu kena celaka. Makanya kita ini harus punya hati yang lulus di hadapan Tuhan. Hasilnya apa? Kejadian 15 ayat yang pertama sebagai ayat terakhir. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Baca bersama. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kalau saudara bela diri, Tuhan gak akan jadi perisai. Kalau saudara dikerjain sama orang lain, saudara bawa kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku pembelamu, aku perisaimu, aku selesaikan masalahmu.
dan upahmu akan sangat besar. Siapa yang ingin diberkati besar-besaran oleh Tuhan? Jaga hati. Jangan kita ini khawatir waktu kita butuh duit. Andalkan Tuhan. Jangan kita serakah waktu banyak duit. Menabur di ladang Tuhan. Jangan kita pahit hati waktu orang mengecewakan kita. Mengasihi, mengampuni. Balas yang jahat dengan yang baik. Tuhan bilang, aku akan berkati engkau. Bahkan Abraham bukan cuma diberkati, jadi teladan. Dia jadi saksi yang efektif. Waktu dia bicara sama orang lain dengerin. Karena apa? Bukan soal ngomong dengan kesaksian. Hidupnya jadi teladan. Waduh, luar biasa, dikerjain loh sama ponakannya. Dia tetap bantu, dia tetap tolong. Saudara punya ponakan, family yang jengkelin saudara. Kalau anak mah misalnya, ya udahlah jengkelin ya keturunan sendiri. Ponakan bisa bikin sebel. Kalau lagi seneng teh, kabar. Begitu ada kabar, minta duit. Ada yang seperti itu? Haleluya, itu Abraham, saudara-saudara. Doain kalau ada saudaramu yang lebih berhasil daripada saudara, bersyukur, doain. Kan lebih baik dia diberkati daripada nggak diberkati, bikin susah saudara. Kalau diberkati mah kita sama-sama diberkati sama Tuhan. Makanya ada ujian-ujian yang ketika kita datang, kita harus selalu menang. Hasilnya, Tuhan memberkati, menjadikan teladan, karena hatinya bebas dari kepahitan hati. Dalam program televisi yang saya layani mulai dari 2004 saudara sekalian sampai sekarang sudah 20 tahun. Dulu masuk ke TV nasional, kemudian ada zaman TV kabel, sekarang masih ada di MNC itu ya. Live channel, sekarang udah zamannya YouTube. Nah, kita pernah undang satu narasumber, seorang dokter kandungan dari Bandung. Jadi dia cerita begini. Dia menikah, 18 tahun kemudian cerai. Anaknya 2 sudah remaja waktu itu. Dan beberapa tahun kemudian suaminya nikah lagi dengan perempuan lain dan kasih surat undangan. Maka dia nanya sama anaknya, ini papi kamu kawin lagi kok ngundang mami ya? Gimana, datang jangan? Anaknya masih remaja tapi bijaksana. Datang aja ke gereja waktu dia didoakan itu supaya nggak gagal lagi. Oh iya bagus juga ya. Ke pestanya mah nggak usah Ya udah dia datang sederhana. Tujuannya berdoa. Orang-orang waktu lihat jadi heboh. Waduh, kan dulu tadi dia diberkati. Sekarang dia datang waktu suaminya kawin lagi sama orang lain. Jadi heboh saudara. Beberapa tahun kemudian, istri yang kedua dari mantan suaminya mau melahirkan anak, harus dioperasi sesar. Nah, dia kan dokter, jadi dia ada di situ saudara. Itu istri yang muda ini nungguin pendeta yang mau datang mendoakan sebelum dia dioperasi. Telat saudara-saudara, gak datang-datang. Padahal harus didorong masuk ke ruangan operasi. Akhirnya si ibu ini bilang, gimana kalau saya aja yang doain katanya. Saudara-saudara, malah dia doain, jangan takut ya. Kan dia dokter, ngerti. Ya, walaupun bukan dia yang mengoperasinya, tapi temennya. Dia doain, masuk ke sana, pendeta baru datang. Aduh sorry ya saya telat. Gimana tuh, udah doain? Saya udah doain Pak. Oh kamu doain? Iya, kok bisa? Ya bisa lah Pak katanya. Saudara bayangkan, suaminya kawin lagi sama perempuan ini mantan istrinya berdoa supaya operasinya bisa lancar. Sampai akhirnya melahirkan dengan baik. Berapa tahun kemudian mantan suami itu kena stroke. Parah lah, hampir-hampiran lah. Dalam situasi itu dia besuk, dia datang. Dan dia bilang itu momen rekonsiliasi. Kami saling meminta maaf, saling mengampuni. Lalu si mantan istri bilang,
Kamu kan punya 2 anak dari istri baru kamu, masih kecil-kecil. Kamu kan punya 2 anak dari saya, sekarang udah lebih besar. Kalau kamu punya harta, udah warisan kasih semua ke anak yang lebih kecil ini. Biar yang lebih besar tanggungan saya. Suaminya ngomong gini, aduh saya sebetulnya udah mau membicarakan ini, takut kamu ngamuk. Kok bisa ya kamu ngomong gitu? Aduh terima kasih, terima kasih. Ya udah gak apa-apa, anak yang besar saya aja yang pelihara. Anak masih kecil-kecil kasihanlah, udah kasih semua warisan kamu. Gak berapa lama suaminya meninggal, saudara. Waktu meninggal, dia datang di acara penghiburan atau pemakaman. Dan akhirnya dia ngomong gini nih sama istri yang baru ini. Kalau boleh, kalau kamu gak tersinggung. Saya ini niatnya tulus. Saya mau beliin ya tanah kuburan di San Diego Hills. Buat suami kamu. Dan saya akan belikan juga kuburan buat kamu. Dan juga buat saya katanya. Jadi nanti kita bareng-bareng dikuburnya di San Diego Hills. Saya yang bayar semuanya. Gimana boleh nggak? Ya maulah saudara sekalian. Dia terima kasih banget. Kok bisa ya? Aduh orang Tasik bisa begitu. Baru diomongin sedikit sama adiknya. Wow, 7 turunan. Wow. Aduh waktu saya dengar kesaksian ini. Kok bisa ya? Seperti itu. Jadi dia belikan kuburan buat mantan suami, buat istri yang sekarang juga buat dia. Saudara-saudara. Lalu setelah suaminya meninggal, ini istri yang baru ini kan bingung juga. Dia yang harus kerja, dia harus melanjutkan usaha dan sebagainya. Anak masih kecil-kecil. Ditelepon sama si ibu ini. Ada nggak yang saya bisa bantu? Dia bilang, nggak usah sih, udah ngerepotin bener. Tapi saya juga lagi pusing karena supir saya berhenti kerja. Anak saya 2 nih. Mesti diantar jemput nih setiap hari ke sekolahnya. Belum ada supir lagi cari. Udah saya yang antar jemput. Saudara tahu, dapat supir baru 3 bulan kemudian dapat. Jadi selama 3 bulan dia antar jemput. Dan waktu saya tanya rumah dia Dago Atas. Sekolahnya di Bandung Selatan. Dari utara ke selatan antar jemput. Itu tiap hari waktunya habis untuk mengantar jemput. Bukan anaknya loh saudara. Anak mantan suaminya 3 bulan. Tapi dia bilang saya gak rasa capek, gak rasa beban. Happy saja. Saya melihat anak ini juga seperti bagian keluarga saya. Waktu ditanya, kok bisa bu seperti itu? Firman yang ngajarin saya. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau kita tahu apa yang dia perbuat nyakitin hati saya. Ya ampuni. Pantesan dia itu punya kehidupan rohani yang luar biasa. 2 anaknya jadi orang yang berhasil. Jadi kesaksian. Karena apa? Bersih hatinya. Saudara, orang bisa kecewain saudara. Dan itu di luar kendalimu. Tapi respon, negatif atau positif, itu dalam kendali saudara. Kalau engkau pahit hati, mau balas yang jahat dengan jahat, hancur hidup saudara. Tapi kalau engkau belajar mengampuni, Tuhan akan bilang seperti juga kepada Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadilah orang yang berbuah untuk kerajaan sorga. Hidup kita jadi teladan bagi banyak orang. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri.